Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri menatap pria itu, Randy, dan tersenyum, lalu membantunya mengatur syal di lehernya. Syal pasangan. Citra mengakui bahwa ketika dia melihat Putri untuk pertama kalinya, Putri jelas menahan amarahnya saat itu, tetapi dia mampu menarik perhatian orang. Setiap tindakan Putri menunjukkan bahwa dia telah menjalani kehidupan yang baik selama 3 tahun terakhir ini. Mungkinkah semua ini karena kebahagiaan dari pria itu? Dia menyaksikan pria itu melingkarkan lengannya di pinggang Putri dan mereka berdua pergi bersama. Punggung pria itu agak familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Mungkinkah dia seseorang yang dia kenal? Kemana kau membawaku? Randy memegang tangan Putri dan berjalan lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga tidak mengatakan kemana mereka pergi. Membawamu ke tempat yang diinginkan semua perempuan. Memalingkan kepalanya ke samping, Randy menjawab dengan acuh tak acuh. Meskipun itu musim dingin, suhu kota Jakarta tidak terlalu dingin. Matahari bersinar hari ini, dan itu adalah hari terbaik untuk berjalan-jalan. Apa yang terjadi kemarin, Putri secara naluriah menjaga jarak darinya, dan Randy harus memikirkan cara untuk menebus kesalahannya. Karena itu, dia memutuskan untuk berjalan-jalan dengan Putri. Mengenai kemana dia akan pergi, dia juga tidak terlalu yakin, jadi dia meminta nasihat dari asisten Dion. Asisten Dion mengatakan bahwa yang paling disukai gadis adalah berbelanja, diikuti oleh romansa. Dia membawanya untuk melakukan beberapa hal romantis. Randy tidak tahu apa yang begitu romantis tentang hal itu. Dia memilih untuk berbelanja, karena berbelanja tidak masalah baginya. Selama Putri menginginkan sesuatu, dia akan membelikannya. Plaza perbelanjaan, Putri secara akurat melaporkan tujuan Randy. Sepertinya semua gadis suka berbelanja. Pepatah ini memang benar. Jalan Perdamaian berada tepat di sebelah jalan pejalan kaki paling terkenal di Jakarta. Itu diisi dengan semua jenis produk dan makanan ringan khusus. Selama kamu dapat memikirkan sesuatu, kamu dapat membelinya di sini. Yang paling penting adalah bahwa di daerah perbelanjaan ini, barang-barang dapat dibeli dari sekolah menengah ke bawah dan sekolah menengah ke atas, sehingga itu umumnya dikenal sebagai one-stop shopping. Putri juga tidak ingin membeli apapun, tetapi tidak ada wanita yang mau membeli barang saat berbelanja, itu hanya belanja. Jarang sekali CEO yang menyendiri itu rela menghabiskan akhir pekan mereka bersamanya, jadi dia jelas tidak punya alasan untuk menolak. Setiap kali Randy datang ke Jakarta, dia akan datang dan pergi dengan cepat. Dia sudah sering ke sini, tetapi dia tidak akrab dengan tempat ini. Yang paling penting, seorang pria sibuk seperti dia tidak akan punya waktu untuk berkeliaran. Jadi dia meminta Dion untuk menjadikannya panduan permainan sederhana. Apa yang kamu lakukan di langkah pertama? Apa yang kamu lakukan di langkah kedua? Dion menyerahkan seluruh perjalanan hari ini ke Randy menggunakan laporan itu. Randy merasa bahwa meminta Dion untuk melapor adalah sesuatu yang wajar. Tetapi dia tidak melihat senyum di wajah Dion saat dia membuat laporan. Bos mereka Randy adalah seorang pengusaha bisnis yang kuat di tempat kerja, tetapi mereka sedikit idiot dalam hal membujuk gadis-gadis. Langkah pertama adalah tidak meminta sopir atau pembantu untuk ada di sekitar. Mereka berdua berjalan perlahan, mengobrol dan meningkatkan hubungan mereka. Jadi Randy mengusir pengemudi dan asistennya, dan menarik Putri untuk berjalan-jalan. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu menyukainya? Randy bertanya. Nada suara Randy dipenuhi dengan kehati-hatian yang tak terkatakan. Jika Putri mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, dia tidak akan tahu bagaimana membuatnya bahagia.
Putri mengangguk, kamu mengatakan bahwa itu adalah tempat yang disukai semua gadis. Aku seorang perempuan, jadi tentu saja aku menyukainya. Dengan itu, dia bahkan melemparkan senyum lebar padanya, mengekspresikan kepuasannya. Iya, Randy mendengus ringan lagi, tetapi dia mengerti di dalam hatinya bahwa senyum Putri tidak tulus seperti dulu. Kemudian, dia sekali lagi terdiam, memegang tangan Putri dan perlahan berjalan ke depan. Apakah akan membosankan bagimu berbelanja denganku? Karena Randy tidak mengambil inisiatif untuk mengobrol dengannya, Randy hanya dapat memilih untuk menemukan topik untuk dibicarakan. Enggak, dia menjawab dengan sederhana. Jika dia bosan, dia tidak akan mengajaknya berbelanja bersamanya. Jawaban Randy, sekali lagi dengan paksa memotong topik pembicaraan. Putri menghela nafas dalam hatinya. Putri menggaruk kepalanya, berusaha keras untuk menemukan topik lain untuk dibicarakan. Setelah berpikir sebentar, dia tidak dapat menemukan yang cocok, sehingga keduanya dengan tenang berjalan maju. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di jalan makanan kecil paling terkenal di Jakarta. Putri memegangi Randy, bagaimana kalau kita pergi melihat makanan di jalan kecil itu? Randy mengangguk. Ada banyak orang selama akhir pekan, dan seluruh jalan dipenuhi orang. Setiap kios penuh sesak hingga orang-orang mengantre untuk membeli barang. Mencium aroma makanan, Putri menjadi rakus. Dia terutama ingin makan cumi goreng, dan menarik Randy untuk berdiri di belakang barisan. Dia dengan sungguh-sungguh memperkenalkan mereka, cumi goreng itu sangat enak, aku jamin kamu pasti ingin memakannya. Randy terobsesi dengan kebersihan. Dia tidak akan pernah makan apapun yang tidak dibuat oleh bibinya sendiri, apalagi sesuatu yang dijual di jalanan. Putri hanya baunya enak, tapi dia mencium bau gas beracun. Orang-orang datang dan pergi ke sini, dan kios-kios ini hanya ada di kedua sisi lorong. Debu dan kuman ada di mana-mana, jadi bagaimana dia bisa menyukainya? Sekian dulu ya sobat cerita hari ini. Tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.